Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Microsoft Loop sekarang udah tersedia buat di-download sama pengguna Windows 10 dan Windows 11 lewat Microsoft Store. Ini jadi sebuah aplikasi kolaborasi yang bakal bantu pengguna ngerjain proyek bareng sama rekan satu timnya. Beberapa waktu lalu, Microsoft Loop juga hadir di iOS sama Android yang juga masih dalam bentuk preview. Secara garis besar, aplikasi ini punya fungsi buat gabungin konten dari berbagai aplikasi Microsoft 365 kayak Word, PowerPoint, atau Teams dalam sebuah workspace. Jadi, tim kalian bakal bisa berkolaborasi secara real time. Tapi, Microsoft Loop ini masih dalam tahap uji coba. Jadi, fitur-fitur yang disediakan belum selengkap kayak yang dijanjiin nanti. Sayangnya, Microsoft nggak kasih jadwal pasti kapan Microsoft Loop bakal dirilis secara penuh. Menurut kalian, ini akan berguna banget gak? Microsoft resmi kasih pengumuman kalau dukungan buat aplikasi Cortana di Windows bakal berakhir mulai Agustus 2023. Asisten virtual yang pertama kali diluncurkan di tahun 2014 ini bakal digantiin sama fitur-fitur AI yang relatif baru di Windows. Cortana sendiri udah diperkenalin sebagai asisten virtual buat sistem operasi Windows Phone 8.1 sebelum akhirnya menambah ke perangkat PC Windows. Tapi enggak kayak Google Assistant, Apple Siri, atau Amazon Alexa, Cortana enggak cukup populer. Nggak heran kalau Microsoft milih buat ganti pakai AI saja. Windows Copilot sendiri adalah asisten berbasis AI, nyatuin Bing Chat sama berbagai plugin AI bermanfaat yang bisa ditambahin. Masih preview sih, tapi Copilot bakal jadi fokus Microsoft buat saat ini dan pastinya akan ada lebih banyak fitur canggih. Nothing baru aja publish video yang berjudul Community Update buat ngasih tahu berbagai informasi soal produk dan pihak perusahaan secara umum selama kuartal 2 2023. Di dalam video yang sama, Nothing juga ngomongin sub brand baru yang bakal punya nama CMF by Nothing. Tujuan pembuatannya biar calon konsumen bisa nikmatin ragam produk buatan Nothing, tapi dalam versi harga yang lebih terjangkau. Pihak CEO dari Nothing bilang kalau enggak semua orang bisa dapetin produknya dengan mudah. Kalaupun ada nih, harganya bakal cenderung enggak terjangkau buat mereka. Produk awal dari sub-brand ini direncanain bakal pakai smartwatch dan earbuds dari Nothing yang lengkap sama desain LED unik sebagai ciri khas Nothing Phone. Produk pertamanya baru bakal meluncur beberapa bulan mendatang. Pengen punya produk terbarunya? Qualcomm dan Hyundai bakal secara khusus terancang layanan moda transportasi. Tujuannya kasih kenyamanan bagi individu, bahkan aktivitas logistik atau komersial. Chipset yang bakal dipakai adalah Snapdragon Automotive Cockpit sebagai bagian kolaborasi dua perusahaan ini. Desainnya dari Qualcomm nih, buat jadi solusi hiburan otomotif terbaru yang pakai daya konsumsi rendah dan bisa kasih performa grafis sekaligus pengalaman audio terbaik. Pakai teknologi AI Engine dan Machine Learning dari Qualcomm, platform ini bisa dukung beragam pengaplikasian digital tingkat lanjutan. Misalnya, bantuan virtual dalam kendaraan, antar muka antar manusia yang adaptif, sama kemampuan buat memfasilitasi komunikasi yang lebih alami antara kendaraan dan penumpang. Ternyata, kerjasama ini udah berjalan sejak tahun 2011 loh. Jadi, kamu bakal lebih nyaman buat pakai kendaraannya deh. Kalau sekarang di Indonesia cuma diluncurin Redmi 12 versi 4G, ponsel ini ternyata juga punya versi 5G-nya yang pertama kali hadir di pasar India. Konfigurasi kameranya emang agak dikit beda, di mana Redmi 12 4G pakai triple kamera, sementara Redmi 12 5G pakai dual kamera. Redmi 12 5G dilengkapi sama kamera utama 50MP f1.8 dan ditambah kamera makro 2MP f2.4. Sementara itu di bagian depan ada kamera selfie 8MP dengan desain punch hole. Buat layarnya sendiri masih sama, yakni berukuran 6,79 inci FHD plus 90Hz. Begitupun baterainya di 5000 mAh yang dukung pengisian daya 18 watt. Harganya, Redmi 12 versi 5G dipasarkan mulai dari 2,2 jutaan rupiah buat opsi 4 128GB. Sementara model tertingginya yang 8 256GB ditawarin pakai 2,8 jutaan rupiah. Kira-kira bakal diluncurin di Indonesia juga nggak ya?
Samsung Display udah dapat persetujuan dari Apple buat mulai produksi massal panel OLED keempat model iPhone 15 series. Tapi kedua supplier lainnya, yakni LG Display sama BOE, masih belum bisa produksi karena nunggu lampu hijau dari Apple. Dikatakan kalau BOE yang nerima pesanan OLED buat iPhone 15 dan 15 Plus kesulitan sama fitur Dynamic Island. Di sisi lain, LG yang diminta bikin panel iPhone 15 Pro dan Pro Max baru dapat persetujuan buat model Pro aja. Dikatakan kalau panel OLED dengan model Pro Max punya bezel jauh lebih tipis dan jadi sulit buat dibikin sama LG. LG saat ini lagi berusaha buat cepetin persetujuan Apple buat model iPhone 15 Pro Max. Samsung Display jelas bakal jadi pihak yang paling diuntungkan dari kondisi ini. Bisa aja seluruh pesanan OLED Apple tahun ini bakal dikerjain sama Samsung kalau keduanya tertunda lama. Ngomong-ngomong nih, iPhone seri terbaru prediksi rilisnya pada September nanti. Kita tunggu saja ya. Kayaknya lagi banyak developer game yang lagi pusing nih sama Xbox Series S. Ini karena Xbox Series S ini bisa tidak optimal menjalankan game yang ada karena keterbatasan hardware-nya. Sang Communication Director dari Remedy, Thomas Puha, membicarakan soal hal ini di akun Twitter resminya. Ia menyebut bahwa setiap kali developer berusaha mengembangkan game untuk Xbox Series S, limitasi hardware-nya sudah harus mereka pikirkan sejak awal proses pengembangan. Ini bukan soal sekedar melakukan proses optimalisasi di akhir pengembangan saja. Puha menyebut gak ada developer yang ingin dipusingkan dengan hal ini di awal pekerjaan mereka, apalagi ketika ada begitu banyak kemungkinan terbuka lebar. Ia juga menegaskan bahwa proses optimalisasi dengan versi PC misalnya juga berbeda dengan Xbox Series S. Ini juga bukan pertama kali developer berkomentar hal yang sama dengan Xbox Series S, yang saat ini masih jadi mesin konsol generasi terkini paling bernilai tinggi, apalagi jika dengan layanan Game Pass dari Microsoft. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.